Jawa Timur terpilih sebagai tuan rumah Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements atau IROF International Congress 2022. Presiden IROF International Emil Dardak optimis Jawa Timur sebagai tuan rumah gelaran ini mampu mengatasi tantangan di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan mengatasi berbagai permasalahan di tengah pandemi COVID-19 adalah jejaring dan kolaborasi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik yang semakin murah yang berujung pada efektivitas dan menunjang pendapatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan kawasan metropolitan yang lebih hijau dengan mendorong optimalisasi transportasi umum. Salah satunya dengan keberadaan bus Trans Jatim yang menghubungkan antara Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Kehadiran bus ini diminati warga dengan okupansi per September 2022 mencapai 84%. Topik mengenai pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi salah satu topik yang dibahas dalam East Regional Organization for Planning and Human Settlement atau IROF 2022. IROF merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1956 yang menaungi pakar dan praktisi bidang perencanaan dan permukiman di wilayah Asia dan Australasia. Provinsi Jawa Timur kali ini patut berbangga lantaran menjadi tuan rumah IROF Kongres ke-28 tersebut, di mana tahun ini pembahasan yang dilakukan mengambil tema masa depan permukiman, mempercepat pemulihan dan mengantar ke era baru urbanisasi berkelanjutan pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak bagi banyak kota di seluruh belahan dunia. Pembangunan hingga perencanaan kota banyak yang tertunda bahkan gagal karena aturan yang diterapkan selama pandemi untuk menghindari penyebaran. Lantas pemerintah dari kota-kota tersebut harus berpikir lebih keras untuk mengejar ketertinggalannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di level masyarakat. Setelah 2 tahun diselenggarakan di negara Filipina, tahun ini 2022 Provinsi Jawa Timur ditunjuk sebagai tuan rumah dari IROF World Congress. Dan IROF dilaksanakan di kota Surabaya, Jawa Timur. Kongres ini menjadi penting karena pasca pandemi COVID-19 justru mengubah pola hidup, bisnis, dan perilaku masyarakat. Sehingga penting untuk mendiskusikan peran perencanaan permukiman wilayah yang turut mempengaruhi strategi ekonomi Indonesia. Dan kali ini saya berkesempatan berbincang langsung dengan Presiden IROF 2022 Emil Elestianto Dardak. Selamat siang Pak Emil, apa kabar? Baik. Oke, kami ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu atas serah terima jabatannya sebagai Presiden IROF periode 2022 hingga 2024, betul ya Pak Emil? Oke, langsung saja Pak Emil, Kongres Internasional IROF sendiri, esensi atau kepentingannya, ini apa sih Pak? Ini sudah ke-28 kali diselenggarakan 2 tahun sekali. Organisasinya sendiri berdiri sudah 66 tahun yang lalu. Jadi ini organisasi yang punya sejarah yang panjang. Karena kita mengadakan pertemuan setelah 2 tahun lebih, sejak 2020, ini kita merasakan pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Ya, ada yang memprediksi akan bergeser total. Artinya orang akan di rumah aja, nggak mau pergi kemana-mana karena sekarang mesen makanan bisa pakai gadget, kerja bisa dari rumah, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang justru memprediksi akan kembali normal. Ternyata nggak dua-duanya. Tidak normal juga, tapi tidak ekstrim juga. Nah, ini yang mau kita kupas sebenarnya di dalam ini. Yang kemudian mengangkat tema Future of Human Settlements. Kita punya perubahan pola hidup yang penting untuk menentukan strategi ekonomi kita.
Karena roda ekonomi kota nih itu sangat penting. Sebagai ilustrasi, Jawa Timur, daerah perkotaannya ini dominan di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, tambahin sebagian Mojokerto dan Pasuruan. Itu dominan perkotaan, ekonominya dominan industri dan perdagangan. Nah, Jawa Timur ini setengah ekonominya, padahal ada 38 kabupaten kota, muternya di 5 kabupaten ini, kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi contoh bagaimana kalau ekonomi kota tidak bisa bergulir, itu akan mempengaruhi perekonomian wilayah secara keseluruhan. Nah, permukiman wilayah adalah salah satu elemen yang menurut saya justru paling penting dalam menentukan strategi ekonomi. Nah, inilah kenapa kemudian kongres ini menjadi penting, karena tema yang diangkat ini benar-benar menjawab apa yang sedang menjadi pertanyaan. Itulah sebabnya lembaga-lembaga yang sangat kredibel seperti UNESCAP, United Nations Economic Social Commission Asia Pasifik, UN Habitat, kemudian juga United Cities Local Government Asia Pasifik, Asosiasi Pemda, berkolaborasi ini dengan kita untuk kemudian melakukan juga roundtable discussion. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi pertanyaan bagi kita. Adakah peran dari perencanaan dan permukiman wilayah untuk menjawab tantangan ekonomi tersebut? Tahun ini cukup spesial karena Provinsi Jawa Timur ditunjuk menjadi tuan rumah. Bagaimana tanggapan dari Pak Emil? Ini kesempatan yang luar biasa bagi Jawa Timur untuk kita setting global agenda. Karena Eropa bisa melakukan dialog dengan lembaga-lembaga multilateral, tadi pembicaranya dari German Cooperation Agency, GIZ, dari World Bank, sekarang lagi bicara dari ADB, dari UNESCAP, UN Habitat. Ini penting karena tidak bisa kita melepaskan investor, pelaku usaha, akademisi, praktisi, semua itu juga ada ekosistemnya. Dari banyaknya yang terlibat dan juga topik yang dibahas, apa sih yang menjadi highlight dari kongres kali ini, Pak Emil? Kota kan punya daya tarik. Daya tariknya apa? Daya tariknya adalah lapangan kerja. Daya tariknya adalah peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih menyenangkan. Bukan saja kehidupan yang lebih menjanjikan, tapi menyenangkan. Apalagi untuk generasi muda. Mereka tontonannya di TV bukan gimana hidup di desa, tapi gimana hidup di kota. Gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan hari ini, bisakah kota memberikan apa yang mereka dulu sering tawarkan? Atau sekarang saatnya anak-anak muda berpikir ulang, mungkin tinggal di desa lebih menarik. Kalau iya, maka kita bicara perencanaan bukan perencanaan kota saja, tapi perencanaan kota dan desa sebagai satu kesatuan sistem. Baik, Pak Emil, ini berkaitan dengan jabatan Pak Emil yang baru sebagai Presiden IROF. Target ke depannya, apa nih Pak rencananya? Ya, tentunya saya juga punya amanah untuk kemudian bisa memperluas, istilah melanjutkan agenda-agenda tadi. Ada affordable housing, pemukiman yang lebih terjangkau. Hari ini harga rumah generasi milenial mungkin udah nggak pikir lagi mau beli rumah. Kalau mau beli rumah yang murah udah sangat kecil, entah di mana jaraknya, jauh sekali. Nah, ini apa yang kemudian harus kita lakukan? Dan ini kan masalah yang kita hadapi di Indonesia, ya. Yang kedua juga masalah sustainable. Hari ini banjir di mana-mana karena cuacanya yang ekstrim. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita ingin dorong justru adalah bagaimana keputusan pembangunan ini adalah didasari pemikiran-pemikiran yang memang scientific, science, teknologi yang juga humanis. Bukan hanya arogansi para teknolog atau insinyur, tapi juga memperhatikan kondisi real sosial masyarakat. Ini yang ingin dicapai oleh Eropa, memberikan solusi-solusi menjadi suara, menjadi penyuara dari solusi-solusi yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, akan mempengaruhi preferensi dari pelaku usaha, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Emil atas penjelasannya. Sudah cukup jelas. Semoga sukses nih Kongres Internasionalnya dan semoga sehat selalu untuk Pak Emil. Demikian wawancara kami hari ini bersama dengan Presiden IROF, Emil Elisianto Dardak. Kongres ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah dari berbagai negara. Presiden IROF sebelumnya, Yolanda David Reis, mengatakan setiap individual yang terlibat dalam kongres ini harus saling bekerja sama lintas sektor jika ingin mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan membawa dampak ke negaranya masing-masing. Senada dengan hal itu, Wali Kota Kuala Lumpur Mahadi bin Cengah menilai Kongres IROF ini menjadi wadah solusi bagi kota-kota di negara yang menghadapi berbagai permasalahan yang sama, dan setiap solusi yang diberikan bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi di kota-kota di negaranya masing-masing.
Well, what is important here is cooperation amongst all professionals. We all have our roles to play, our profession, our expertise. So let's put that all together and come up with a very good and sound planning. It's a very good platform or forum. With that solution, you bring it back to your own city and you can actually implement it probably better, because after understanding the solution that been practiced in other city, you not only will be able to avoid the mistake that the city has done, you can also actually make it better with the full understanding of the concept by having a proper discussion in this forum. Perspektif terbaik untuk membahas persoalan pembangunan dan juga pengembangan wilayah adalah dari tatanan praktisi, teknis hingga teoritis. Dari Kongres Internasional IROF ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian ide dan juga gagasan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan pemukiman hingga pengembangan wilayah baik di level nasional, Asia Pasifik hingga global. Tim Liputan CNBC Indonesia.